pesan pertama, puasa sunat mengganti puasa qada. Lalu kemudian poin yang kedua adalah dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdamai dengan sahabat, kerabat, tetangga, keluarga. Poin yang ketiga adalah membersihkan diri. Jadi di Riau memang ada nama tradisi belimau. Limau itu Pak Bambang, bahasa Melayunya limau itu jeruk. Jadi kalau mau diterjemahkan berjeruk atau beroren. Cobalah kita lihat bagaimana mencuci lemak di piring. Piring bekas masak ada minyaknya, mencucinya pakai limau. Jadi dulu kita tahu nenek moyang kita belum ada deterjen, belum ada sabun, belum ada sampo. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka beli mau. Kenapa beli mau itu dilaksanakan di sungai? Karena memang orang Melayu tinggalnya di tepi sungai. Riau ini dibelah oleh 4 sungai. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, dan di ujung sana Sungai Indragiri. Jadi 4 sungai inilah yang membelah pulau Sumatera bagian tengah Riau. Orang Melayu tinggal di tepian sungai ini. Itulah mengapa mereka mandi di tepi sungai. Saya masih ingat waktu kecil itu ditanaklah di dalam periuk tanah. Limau segala limau, jeruk segala jeruk, dengan pinang dengan mayang-mayang pinang, lalu kemudian daun-daun harum-harum, lalu digosokkan ke badan. Lama saya baru paham kenapa mereka mandi pakai limau setelah iklan di televisi. Pakailah jus saripati jeruk untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal. Sebetulnya dia mau bilang daki aja, payah betul. Yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Mau bilang daki aja segan betul. Jadi sebetulnya itu kebersihan fisik. Di kampung-kampung masih ada tradisi seminggu belum Ramadan bersih-bersih. Dan nanti saya ke Langgam insya Allah tanggal 5 pagi itu ziarah. Jadi ada tradisi di Langgam ziarah kubur ramai-ramai. Jadi sebetulnya kalau saya tangkap filosofinya adalah bersih badan dengan mandi belimau, bersih ziarah kubur dengan mengenang orang mati, supaya karena tujuan dari ziarah kubur itu 3: melembutkan hati, mengingat mati, melelehkan air mata. Lalu kemudian pula dengan berziarah itu bertemu, oh rupanya kamu cucu si Anu ya, iya, tinggal di mana? Di sana. Bertemu pada ziarah kubur itu. Jadi kita ambil positif-positifnya. Lalu kenapa ada sebagian yang memfatwakan haram belimau? Belimaunya tak haram. Yang haram itu baduo diateban. Baduo diateban tuh Pak Bambang bonceng-boncengannya. Nah, dari rumah dari Pekanbaru mau kemana? Belimau, mau bonceng. Orang mandi dulu pakai limau, mandi pakai air, dia mandi pakai keyboard tunggal. Itunya sebetulnya yang apalagi pada wabah corona covid ini, memang ini kalau bisa dihindarkanlah. Tapi tradisi saya cuma mau menjelaskan bahwa orang Melayu, tapi kami kan orang Jawa Pak Ustadz, kami kan orang Karo Pak Ustadz, kami kan orang Mandailing Pak Ustadz. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita sudah tinggal di sini, maka kita menjadi semuanya adalah orang-orang yang memakai adat istiadat ini. Jadi patah yang asli itu aslinya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang sudah berubah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada filosofi berkodak tuh foto. Ya, walaupun sekarang sudah Samsung, sudah apa, tapi orang tetap pakai kodak zaman dulu. Jadi tradisi ini baik sekali, badannya bersih. Bayangkan kalau nenek moyang kita dulu tidak bersih-bersih badan dengan limau waktu mau Ramadan itu. Bayangkanlah bau musola waktu itu, belum ada kipas angin, belum ada parfum, bau ikan salai lah musola itu. Nah jadi dengan belimau itu bersih, hatinya sudah bersih, sudah plong beribadah. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, mari kita siapkan betul persiapan-persiapan Ramadan. Saya tahu bapak-bapak memang bekerjanya di kantor pengadilan.
tapi ada yang jadi pengurus masjid, maka imamnya siapkan, tak dapat 30 juz 30. Kemudian Bilalnya siapkan, minta ke Pak Ketua MUI teks Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Nah, jadi jelas apa yang dia baca. Sekarang masih ingat saya beberapa tahun yang lalu, tak jelas entah apa yang dibaca Bilal itu. Allah Ma'bud, Allah Ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Jelas ya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu ada teksnya. Minta ke Pak Ketua MUI, disebar ke kecamatan, dilaminating. Karena kadang tak dilaminating, kertas aja disebar. Malam ini dilipat, malam kedua dilipat, malam keempat dilipat, malam kelima tulisannya hilang, tinggal lipatannya aja lagi. Nah, ini semua nampaknya sepele, remeh temeh, tapi ini penting. Belanja banyak-banyak, beli beras. Untuk apa kita banyak-banyak masak bulan Ramadan? Ramadan kan bulan untuk bagaimana kita menjaga makan supaya dikit, Pak Ustadz. Kalau masak kolak istri, suami, anak, keponakan, masaklah 10 porsi. Oh, mubazir banyak-banyak Pak Ustaz. Antar ke masjid. Di sana ada anak yatim, ada fakir miskin, ada mahasiswa yang datang dari jauh belajar, ada saudara-saudara kita musafir, berbagi makanan. Belanja. Saya sudah belanja tadi, belanja kurma untuk buka puasa di Basmat, Badan Amil Zakat Mart Basmat 2 Pangkalan Kerinci. Jangan kemana-mana. Dia ajak tadi buat iklan. Saya ini kan kemana-mana iklan-iklan terus. Tapi saya tak ada royalti, nah. Itu murni keuntungan dari belanja di Basmat itu untuk fakir miskin. Karena Basmat itu ownernya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi beli beras sana banyak-banyak, beli beras, beli kurma, beli macam-macam, maka keuntungannya alhamdulillah. Dulu beberapa tahun yang lalu Basmat 1, sekarang sudah Basmat 2, nanti insya Allah akan dibuka di sore Basmat 3. Kita berdoa sebelum Abdul Somad meninggal ada 1000 Basmat di Riau insya Allah. Begitu cara nawar umur sama Allah. Jadi pas kita mau mati ditanya malaikat, ya Allah ini dia kita matikan sekarang, Basmat udah berapa sekarang? Baru 800, kita genapkan 1000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Edi Amran, Ustadz Faisal Saleh, Ustadz Iswadi Yazid, saya tak tahu mereka, tapi kalau saya 4 kali Ramadan di Mesir itu tidak pernah buka puasa masak. Terus dari mana? Gratis. Jam 6 sore duduklah kami di meja. Jangan sangka karena gratis makanannya remeh temeh kecil. Orang Mesir itu kalau motong ayam cuma 2 kali potong aja. 1, 2, 1/4. Bukan macam tempat kita hancur ayam tuh. Namanya pun tertulis depan, cincang. Sana ayam tuh cuma 2 kali potong. 1, 2. Cuma memang lidah kita tak sesuai, dia anyep, tak pedas. Jadi kalau sudah mau pergi ke meja makanan gratis itu, di kantong-kantong mahasiswa itu pasti sambal. Mereka tak mau cerita itu, mereka kan sedang menjaga wibawanya. Apa yang dimuliakan Allah. Jadi kerinduan kami di Mesir itu sekarang kami balaskan. Tahun ini kita mesti buat seperti di Mesir. Insya Allah di Pekanbaru kami buat namanya Maidatur Rahman. Begitu dulu tradisi di Mesir. Maidatur Rahman artinya meja makan Tuhan. Karena di situ ada makanan yang kita tak tahu entah dari mana, dikatakan dari Tuhan. Maka siapa saja bebas datang. Tanggal 13 April puasa hari pertama, berbuka puasa bersama Ustadz Abdul Somad di Masjid apa namanya Ustadz? Masjid Al-Ikhlas Simpang Bingung. Yang selama ini orang asal sampai ke Simpang tuh bingung. Insya Allah Ramadan ini tak lagi bingung. Dari Pekanbaru belok kiri
dari luar Pekanbaru belok kanan, masuk setelah kantor camat, kita akan buka bersama. Bagi yang ingin support, kirim transfer ke nomor rekening berikut ini. Nanti potong kita masukkan ke Instagram Abdul Somad yang followernya 4 juta berapa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin yang kelima, mari kita saling mendoakan supaya kita tetap menjaga integritas. Integritas ini penting sekali Bapak Ibu. Saya datang ke pengadilan negeri itu ngeri-ngeri sedap juga itu. Karena nanti bisa jadi orang menulis Abdul Somad disidangkan di pengadilan negeri. Tapi insya Allah sampai hari ini saya tidak mengatakan saya malaikat, tapi saya juga tidak mengatakan saya setan. Kita ini antara dua, antara malaikat dan setan. Kalau ada temanmu baik terus, berarti dia malaikat. Kalau ada dia jahat terus, kita ini selalu mendapatkan bisikan-bisikan. Lalu dengan puasa kita sedang self control diri sendiri. Kalau takut dikontrol atasan, atasan akan keluar kota. Takut dikontrol CCTV, kabelnya digigit tikus. Maka kontrol yang paling hebat adalah kontrol Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang haus-hausnya jam 2 siang, masuk ke toilet musola PN Pengadilan Negeri Pelalawan, tutup pintu, kunci. Tidak akan ada yang tahu kalau kita minum. Jangankan satu teguk, satu bak itu kita minum, tak ada yang tahu. Masukkan kepala ke dalam, telan agak setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir, merengkan kepala. Udah itu agak-agak lemas sedikit. Panas betul hari ini ya. Tak ada yang tahu. Tapi hati kecil kita berkata bahwa kau sedang berdusta, kau sedang bohong. Makanya orang kalau sedang puasa, kalau ada orang yang nelpon dia ngajak cerita, gimana kabarnya si Anu gini, jangan cerita aib orang lain. Saya sedang puasa. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Ini yang jadi masalah. Integritas kita hanya sampai azan maghrib. Integritas kita hanya di Ramadan. Kita mau integritas berkekalan, itulah yang disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Abdul Somad juga tak ada jaminan, maka doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Saya awali tadi jam 1.15, sekarang jam 2, 45 menit kita bersama. Semoga kebersamaan 45 menit ini menjadi catatan amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.